Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Wow, senang sekali di hari baru ini, hari Sabat, hari Sabtu, Pastor Andi boleh berkesempatan melayani, menyapa, serta mendoakan pemirsa terkasih dimanapun berada. Saya sapa yang ada pendengar setia di Telegram, di WhatsApp lewat voice recorder, dan juga pemirsa sekalian yang ada di video pelayanan, di room, live streaming, dimanapun saudara-saudara menyaksikan pelayanan kasih, pelayanan doa ini. Saya menyapamu, damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati, panjang umurlah setiap Anda dan keluargamu, serta sehat selalu dan selamat. Hidup di bumi jadi berkat dan jadi kesaksian. Ketika tinggalkan yang fana dunia ini, kita menuju keabadian, pulang ke sorga. Halo pemirsa yang terkasih yang ada di Instagram, YouTube, Facebook, dan di TikTok. Wow, langsung ramai meriah. Terima kasih. Marilah di hari yang baru ini, saudara-saudara, saya sampaikan bahwa kemarin kami doakan cukup banyak orang-orang sakit, dan hari ini Anda akan dengarkan kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan begitu ajaib. Dan apabila saudara ada di antaramu yang sakit atau orang tua, keluarga, halo juga, ikutkan live streaming ini saudara-saudara, karena sekarang Pastor Andi melayani live streaming tiap pagi, hadir sekalipun Sabtu dan Minggu, karena tidak lagi mampu kepegang satu-satu yang masuk sampai puluhan ribu form doa. Jadi saya semua jadikan satu, melayani tiap hari pagi hadir untuk jadi berkat bagi ratusan ribu orang-orang yang setiap hari menyaksikan dan membutuhkan pertolongan doa. Dan saya bersyukur sampai hari ini Tuhan masih kasih percayaan kepada kita untuk bisa menjadi sahabat doa bagi setiap orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan. Satu indah yang sangat kita, yaitu ketika kita bisa bersama-sama di dalam hadirat Tuhan.
Biarlah pujian ini membawa setiap hati, menarik setiap jiwa datang kepada Yesus Kristus, dan hidup mereka disembuhkan, dipulihkan, dosanya bertobat diampuni, dikuduskan, dan jadi ciptaan yang baru, dan kesukaannya tinggal dalam hadirat Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya dekat Tuhan Yesus, rasa tenang hatiku. Yesus sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat Tuhan Yesus, hanya dekat Tuhan Yesus. Ada kekuatan, ada kekuatan baru. Yesus perlindunganku, keselamatan, kesembuhanku, keselamatan, kesembuhanku. Aku rindu Tuhan, dekat indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Puji Tuhan. Ya, ketika rame-rame DDY, singkatan dari dekat Yesus. Saya percaya dan saya bersaksi, hanya dekat Yesus ada ketenangan sejati. Apakah kau rindu damai? Damai sejahtera yang sejati hanya kau temukan di dalam Yesus. Puji Tuhan. Selamanya. Hanya dekat Tuhan Yesus, rasa tenang hatiku. Yesus sertai jalanku dan jalanmu. Anda disayangi Tuhan Yesus sepanjang hidupmu. Oh, hanya dekat Tuhan Yesus ada kekuatan baru. Yesuslah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu
selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami, Anda dan saya akan merasakan utuh. Saya mau tanya di antara pemirsa yang hadir, apakah ada yang sedang mengalami hidupnya seperti langit yang suram? Kalau ada, apakah saudara-saudara membutuhkan doa? Kami hadir saat ini untuk mendoakan Anda, termasuk ketika engkau sedang mengalami situasi hidupmu langit yang biru. Percayalah, surya akan bersinar. Tuhan Yesus lewat doa-doa yang kita naik kepadanya pasti menolong Anda dan saya. Amin. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang gelap, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap percaya, pasti dong. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pemirsa yang setia. Yuk dengarkan pujian ini sambil like, share, dan bagikan. Thank you. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang gelap, tetap tersenyum, belajar bersyukur selalu, tetap bersyukur. Yesus selalu hadir, tak tinggalkan kita. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, puji syukur, kami ada bertahan sampai hari ini. Semua karena kasih karunia-Mu. Di luar Engkau Tuhan, kami kalah,
kami tidak mampu. Hari kami berkata, Tuhan pasti tolong kami. Surya pasti akan bersinar. Yeay! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Hore! Happy birthday untuk anak Stani, anaknya ibu terkasih yang setia di Instagram, Ibu Sangian ya, Anandanya. Happy birthday, Pastor doakan sehat selalu dan panjang umur. Dan semua pemirsa sekalian, baik yang sudah setia atau yang hari ini FYP atau yang hari ini scroll dan nemu live doa ini, saya menyapamu. Dan kalau hari ini Anda happy birthday atau happy wedding anniversary, saya ucapkan selamat ya, dengan doa yang baik-baik. Semua sehat selalu, rahmat Tuhan menyertai hidup Anda dan saya. Tapi Pastor, hidupku banyak kurangnya. Manusia memang tidak ada yang sempurna, tapi Pastor, saya masih hidup dalam dosa. Manusia pergumulan dalam dosa, berjalan dalam tantangan, itu seperti sebuah adonan yang bulat dikasih wijen, namanya onde-onde. Manusia tanpa pergumulan, tanpa tantangan, itu bukan manusia, melainkan jenazah alias mayat. Selama kita masih hidup, tentu pergumulan pasti ada. Tapi satu hal yang pasti, saya ini puji Tuhan dipercaya sama Tuhan Yesus, melayaninya sudah kurang lebih 25 tahun. Dan saya betul-betul boleh menyaksikan apa yang saya alami, bahwa setiap hidup anak-anak Tuhan, setiap orang yang datang kepada Tuhan, setiap pribadi yang kita berdoa dalam nama Tuhan, Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Burung saja di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Hidupku dan hidupmu itu sangat berharga loh. Masakan Tuhan biarkan? No way. Percayalah, kasih Tuhan selalu baru, seperti pujian ini. Dengarkanlah dan terberkatilah. Amin. Perhatikanlah bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Yes. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja.
Anda dan saya, kesayangannya Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Amin. Amin banget dong. Hey, perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Thank you. Apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan Yesus pasti memberkati. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata. Janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Amin. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Saat bersyukur Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Saat bersyukur Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Wah, senang sekali bisa melayani Bapak Ibu terkasih hari ini. Dan saya akan membacakan firman Tuhan di Time for Bible. Dan selamat menikmati makanan rohani, pembacaan Alkitab, serta renungan singkat sebelum Pastor akan mendoakan Bapak Ibu terkasih serta memberkati air minum dan minyak bagi Bapak Ibu yang mau diberkati air dan minyaknya. Are you ready? Mana ready-nya? Yang ready ketik rame-rame. Ready, ready, ready. Ready, ready, ready. Oke.
Let's go time for Bible. Ya, puji Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu pemirsa yang terkasih, pembacaan hari ini firman Tuhan yang saya mau sampaikan satu renungan, berjuanglah. Memang tidak ada yang mudah namanya perjuangan, tetapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama ini mungkin engkau letih, engkau capek, tenagamu terbuang untuk hal-hal yang salah. Marilah hari ini kita mau andalkan Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita, dan kita semua menjadi orang percaya yang disebut dan menjadi kepribadian lebih daripada pemenang. Let's go. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari kitab suci Keluaran pasal 3 ayat 7, 8, 9. Ya. Ini kisah bagaimana menghadapi Firaun, raja yang besar, keras hati, arogan, dan sombong. Tetapi kuasa Tuhan sanggup membuat mereka menang. Ya, bangsa Israel, Musa bertekun, berjuang. Memang ada di situ namanya tantangan besar, tapi kita lihat bagaimana Tuhan menyertai mereka. Silakan di-share, diketik rame-rame, dibagikan banyak-banyak, biar saat ini setiap media sosial dipenuhi oleh kemuliaan firman Tuhan. Amin. Thank you. Ada tertulis dari Keluaran 3, 7-9. Selamat mendengarkan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Karas, kata orang Timur, ya. Di sini kita karas. Alkitab mencatat betapa kerasnya. Disebut keras hati. Dan kita sama-sama tahu bagaimana mereka berjuang tidak mudah. Tetapi di situ Tuhan hadir sebagai pribadi yang mengasihi. Dan bukan cuma itu saja, Tuhan itu hadir. Kalau saudara melihat di dalam kitab suci, tercatat di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-8,
Di situ Tuhan juga memperkenalkan dirinya sebagai sosok Bapa bagi mereka. Jadi Tuhan itu baik, Tuhan itu peduli, Tuhan mengasihi, dan Tuhan sayang umatnya seperti Bapa sayang kepada anaknya. Apakah Bapa itu kita hanya melihat di perjanjian baru? Apakah Bapa hanya cerminan Yesus Sang Putra yang datang ke dalam dunia? Tidak. Di dalam perjanjian lama saja, ya, mulai dari zamannya Adam, lalu masuk zamannya Nuh, lalu masuk zamannya Musa, lalu masuk zamannya Abraham, lalu masuk zaman Tuhan Yesus. Sejak zaman Adam ke zaman Abraham itu kurang lebih 2000 tahun. Dari zaman Abraham sampai ke zaman Tuhan Yesus itu juga memakan waktu kurang lebih 2000 tahun. Dari zaman Tuhan Yesus ke zaman kita hari ini memakan kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau kita melihat kalender Yahudi, kalendernya mereka kurang lebih 6000 tahun, ya. Kalender Masehi tahun 2000-an. Sejak Masehi 0 zaman Yesus sampai hari ini 2026. Makanya kalau saudara dengar ketika orang berkhotbah, hamba Tuhan pendeta berkhotbah di khotbah Paskah, diserukan 2000 tahun yang lalu ada seorang pribadi yang datang ke dalam dunia, diutus oleh Bapa di surga. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tetapi Anda harus tahu persis, betul-betul harus paham di sini bahwa kasih Tuhan sudah dinyatakan di dalam perjanjian lama. Dia adalah Bapa. Tercatat di dalam kitab Yesaya 64 ayat 8 ada tertulis, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Jadi kalau sejak perjanjian lama Tuhan adalah Bapa, di perjanjian baru Yesus datang. Khotbah pertama kali di Matius pasal 5 di Bukit Bahagia tentang kerajaan Bapaknya. Matius pasal 6, doa Bapa kami di surga. Matius pasal 7, mintalah apa-apa kepada Bapa, ketoklah kepada Bapa, Bapa akan membukakan pintu. Dan semua bicara soal hubungan yang dipulihkan antara manusia yang berdosa dengan Bapa di surga. Yesus datang dalam perjanjian baru sebagai jembatan, supaya setiap orang yang di dalam Yesus waktu tinggalkan dunia yang fana ini, mereka beroleh hidup dan kepastian keselamatan. Banyak di antara pemirsa sekarang ini yang nonton sekarang ini saja sudah lebih puluhan ribu orang, ya, sedang nonton ini sekarang. Ada di antara Anda banyak sedang letih, sedang capek, sedang lelah. Saya akan melanjutkan renungan ini, refleksinya
buat kita semua. Namun saya akan mempersembahkan satu pujian yang syairnya kisah nyata saya yang tulis sendiri, dan meskipun pujian ini baru kurang lebih 10 hari tetapi sudah menyentuh jutaan hati manusia, karena ini adalah panggilan kasih dari Bapa di surga untuk setiap orang datang kepadanya, menjadi anaknya, dan juga menjadi nasihat bagi kita orang percaya, anak-anak Bapa. Dia adalah Bapa kita. Ada ribuan kesaksian masuk ke saya, pujian ini saya dengar, saya pasti tersentuh. Seperti Papa langsung ngomong sama saya. Saya saja yang liriknya saya tulis, saya dengar, saya tersentuh. Karena ini pujian panggilan Papa di surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Dia tahu hidupku dan hidupmu, Dia peduli. Biarlah lewat pujian ini, setiap yang sedang capek-capeknya, setiap yang sedang lemah, yang sedang letih, engkau dibangkitkan. Pujian ini saya beri judul Anakku. Kalau saudara perlu mentahnya, nanti chat saya ya, saya kirim buat Anda pakai untuk saat teduh atau putar. Ini pujian menurut saya sangat menyentuh hati. Anakku, aku melihatmu letih, ada air mata, yang kau sembunyikan. Aku tak pernah jauh saat kau
tetap di hatiku selamanya. Yang terberkati pujian yang saya beri judul Aku, mana tangan-tangannya saya. Iya, meskipun di YouTube sudah saya posting dengan ala kadarnya karena saya ini tidak punya kemampuan bikin klip video seperti orang-orang yang hebat-hebat. Ya, saya cuma kasih foto atau apa background video pelayanan yang real. Ya, ditonton udah ribuan orang. Ya, di TikTok mungkin sudah puluhan ribu orang. Kalau Bapak Ibu yang terberkati sungguh-sungguh mau mentahnya dalam format masih MP3, saya punya, kan saya yang Mac, saya yang Tuhan kasih kemampuan hikmat membuat lagu ini. Jadi kalau saudara mau minta format MP3, saya share lewat WA kan itu. Bantu saya, nanti kalau saya chat ke pembagi renungan, tolong ya pembagi renungan bantu share, karena ini yang tadi minta banyak sekali ini. Saya nanti Anda bisa putar auto, dengar seperti Papa langsung ngomong sama kita masing-masing gitu, karena ini pujian ada urapan pesan Bapa yang begitu damai di hati. Berkali-kali saya dengar, berkali-kali ada lirik-lirik yang membuat saya tidak tahan untuk terharu, merasa tidak layak. Menerima kebaikan Tuhan yang begitu sempurna dalam saya yang tidak sempurna gitu. Baik, saya lanjutkan seperti kata saya ya. Jadi hari ini pasti lebih jam 7 karena juga hari Sabat. Saudara yang mau tetap kerja, kerjalah. Yang tetap mau selesai sampai doa berkat, saya ucap terima kasih. Engkau berharga ya. Refleksinya sekarang setelah kita sudah membaca Bible firman Tuhan dan juga mendengarkan satu pesan Bapa sebetulnya lewat syair lagu nyanyian yang saudara sudah simak. Saya lanjutkan refleksi. Ada satu kenyataan rohani yang sering kita lupakan. Bapa, Tuhan, Elohim, Adonai itu adalah setia. Kita manusia yang sering kali gagal fokus atau salah dalam responnya. Ingat loh, ini saya bicara tentang Tuhan yang adalah Bapa dan Anda adalah anak. Ya, udah jelas ya. Dan kata Bapa sudah ada di perjanjian lama. Jadi kalau orang bilang kan baru perjanjian baru Bapa dikenalkan ya. Perjanjian lama sudah jelas, ya Tuhan Bapa kami. Yesaya 64 ayat 8 tadi. Ya. Di dalam kisah Keluaran yang kita baca tadi itu bukan hanya cerita tentang pembebasan Israel keluar dari perbudakan, bagaimana mereka Tuhan janji masuk ke Kanaan, Tuhan membuka jalan, membuat mujizat, memberikan mereka kelimpahan. Namun kalau kita melihat apa yang kita baca 3 ayat tadi, kita akan menemukan bahwa tidak semua mereka
yang betul-betul akan masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka masih dikuasai oleh ketakutan. Mereka sudah menerima mujizat, tapi mereka masih bersungut-sungut. Mereka sudah berjalan bersama Tuhan, tiang awan, tiang api Tuhan menyertai, tapi mereka selalu masih terpikat dengan Mesir dan berkata, lebih enak makan di Mesir, meski jadi budak tapi makan terjamin. Ini kita perjalanan panjang, nggak jelas, bersungut-sungut tanpa sadar. Itu sebetulnya juga bisa menjadi bagian kehidupan kita orang percaya di akhir zaman ini. Saya percaya di antara saudara pasti banyak yang sudah dikeluarkan Tuhan dari persoalan masa sulit, dan kita berkata God is good, Tuhan itu baik. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita berdoa dan rasanya kok doa lama tidak dijawab, atau dijawab tidak sesuai ekspektasi harapan kita. Lalu mulai rasa kering rohani, mulai lelah ya, mulai merasa tidak nyaman hidup sebagai orang percaya, dan tanpa sadar kita sudah mulai andalkan kembali kekuatan kita. Padahal sebagai orang percaya kita udah keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir itu adalah anugerah. Tetapi mengenai kita masuk ke tanah perjanjian Kanaan, itu adalah sebuah ketekunan kita, sebuah perjalanan ketaatan kita. Bangsa Israel banyak yang mereka berhenti di tengah jalan. Bukan karena Tuhan tidak setia, tapi karena mereka berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Hanya beberapa orang yang masuk, hanya seperti Yosua dan Kaleb saja, yang mereka tetap sekalipun diuji, mereka tetap taat, mereka tahan uji, mereka tetap tekun. Saya ulangi sekali lagi, keluar dari Mesir adalah anugerah, tapi masuk ke Kanaan itu butuh ketaatan. Renungan ini memang sederhana sekali, karena saya kalau menyampaikan memang sederhana, karena saya nggak sekolah tinggi. Tapi saya mau ajak kita refleksi kembali, apakah hari ini kita masih setia berjalan bersama Tuhan? Karena sesungguhnya iman yang hidup bukan tentang awal yang hebat saja, tetapi tentang hati yang terus memilih untuk setia, taat, dan percaya. Meskipun hari ini jalan Anda terasa sunyi, meskipun Anda mengalami tantangan yang cukup panjang dan tidak mudah, memang semua proses tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pesan saya, jangan berhenti di tengah jalan. Tetaplah percaya, karena Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Kita perlu tetap percaya dan berjalan dengan iman. Karena bisa jadi hari ini satu langkah saja ke depan akan mengubah segalanya. Engkau masuk ke dalam tanah perjanjian. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku mengucap syukur buat sabda firman-Mu. Diberkatilah mereka yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Di area mana hidup mereka, di jalan mana yang sedang mereka tempuh.
di situasi apa yang sedang mereka hadapi. Firman-Mu datang menerangi mereka. Sesungguhnya ketahuilah setiap orang percaya, engkau dan saya sudah mendapat anugerah keluar dari Mesir, dan kita sedang perjalanan menuju Yerusalem baru, menuju tanah perjanjian surgawi. Tetaplah hidup di dalam iman, tetaplah percaya meskipun tidak ada dasar untuk percaya, atau engkau tidak punya pegangan lagi untuk percaya. Belajar tetap percaya sekalipun engkau sudah tidak memiliki pegangan apapun. Selama engkau punya harapan, iman yang engkau yakini, Tuhan tidak pernah gagal akan janjinya. Setiap orang yang datang dalam nama Yesus, saya berdoa, ada harapan, ada iman, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Tidak mustahil dalam berkat Tuhan. Ya Bapa, karuniakan kepada kami hari ini pertolongan-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan hadir tepat pada waktunya. Tuhan menolong setiap kami indah pada waktunya. Dan kami percaya setiap pertolongan Tuhan adalah keajaiban bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bagi Anda yang sedang merasa gagal, sebelum saya akan berkati air minum dan minyak, biarlah pujian ini menyentuh setiap hati kita. Ingatlah, kau gagal biasa manusiawi, tapi Tuhan tidak pernah gagal ya. Yesus yang lebih tahu cara untuk membuka jalanmu. Yesus yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupmu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yesus yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Yesus yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal,
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Ada hal yang agak mengganjal saya. Ini baru 2 hari pakai speaker Bluetooth, saya rasanya kurang gimana gitu. Apa rasanya kurang matching? Sebetulnya ini ada mikrofonnya. Jadi saya biar tidak rasa ada yang tidak perfect itu, Anda akan masuk sesi berikutnya berkat air minum dan minyak ya. Dan saya minta izin 1-2 menit untuk pergi ambil mikrofonnya. Saya coba pakai mikrofon supaya apakah lebih selaras keluar suara dari satu sumber, karena kalau tanpa mikrofon suaranya dari sini, musiknya dari belakang. Saya coba ya, izin Anda setelah ini sesi air dan minyak yang mau diberkati, silakan siapkan sekarang. Saya izin sekarang tes, nanti tolong di review ya. Wait a moment please. Door, kita coba ya. Oke nggak ya? Nanti tolong di review. Kalau berhasil kan keren. Kalau ya nggak apa-apa, kita kayak tadi aja. Soalnya saya kalau buat sesuatu, apa-apa kerja, termasuk pelayanan, kalau tidak rasanya pas di hati, itu rasanya kurang seret. Cek sound, masuklah ya. Oke. Cek, 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 cek. Oke. Cek sound, cek sound. Wis, kita pegang gini sudah kayak penyembah profesional. Kita coba ya, cek suaranya begini lebih Anda terima atau seperti biasa? Iya. Oke, kita coba ya satu pujian yang tadi, lalu kita masuk sesi berkat air minum dan minyak. Ini lagi Lamriah Huta Barat Survei Kacamata. Udah kemarin saya pakai kacamata, iya bergema. Cek sound, cek sound, cek sound. Iya, cek sound, cek sound, cek sound, cek sound. Iya,
bergema. Coba kita one echo. Oke, check sound, check sound, check sound, check sound. Kita cobalah. Kalau memang nggak oke, seperti biasa tanpa speaker ya. Check sound. Iya. Kita coba ya. Jadi kalau setelah coba nanti saya bisa rasa senang puas juga. Langsung cek depan saudara. Iya. Yesus yang lebih tahu cara untuk membuka jalanmu. Yesus yang lebih peduli cara untuk menolong hidupmu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Tolong di review ya, karena kita continue setelah ini. Yesus yang lebih tahu cara untuk membuka jalanmu. Yesus yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupmu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kayaknya menurutku kurang oke. Kalau menurut saudara gimana? Menurutku sudah saya cobakan karena saya orangnya langsung gercep. Apa yang saya pikir saya mau langsung eksekusi. Kayaknya kurang oke ya. Jadi rasanya
tidak usah pakai mikrofon. Biar saja speakernya Bluetooth, tapi suara vokalnya langsung saja. Iya. Lagi pula tadi ada yang bilang kalau bisa jangan dipegang mikrofonnya, diklik. Saya belum punya fasilitas itu. Ini aja baru belajar. Tapi kayaknya menurutku nggak oke. Jadi lebih baik begini saja. Ya, kembali ke settingan awal apa adanya, cuman kita pakai ini tambahan speaker aja ya, supaya suara-suara musik-musik nyanyian kesembuhan itu bisa lebih kena kepada saudara-saudara yang sambil masak, sambil jalan, atau sambil kerja bisa dengar. Oke, makasih udah kasih waktu untuk review dan saya sudah puas, ternyata lebih oke begini. Saya nyaman, tidak takut feedback, tidak takut gemah. Oke, kita masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Silakan Bapak Ibu yang sudah siapkan air minum dan minyaknya bisa dipegang. Oh iya ya, kalau kita tadi pegang mikrofon, tidak bisa kita pegang begini. Betul. Jadi karena banyak yang minta, Pastor di-upgrade dong live-nya. Udah tiap hari ditonton puluhan ribu orang, masa gitu-gitu aja. Maunya sih, cuman memang karena saya gaptek ya. Ini saja sebetulnya saya dibantu anak saya yang bisa setting-setting ini. Kalau saya sendiri masih kurang mengerti, kasihan, maklumin ya. Oke, Bapak Ibu, mari yang mau diberkati air minum dan minyaknya bisa angkat seperti ini, puji Tuhan. Atau bisa juga Anda tumpangkan tangan bagian jumlah besar, misalnya galon kah atau 1 dus kah, karena engkau terpanggil mau membagi kepada orang sakit, silakan ya. Genggam atau tumpangan tangan itu bukan hal yang paten, tetapi hanya sebagai tanda bahwa kita setuju ada urapan dan masih terjadi namanya doa kesembuhan. Baik, saya berdoa setiap pribadi yang memegang air dan minyak atau menumpangkan tangan di objek air dan minyak itu, ingat ini objek tapi kuasa dari Tuhan. Diberkatilah engkau dan diberkatilah air minum dan minyak di tangan Anda. Turun berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu airnya kau minum atau kasih minum ke orang sakit, orang yang sakit akan menerima kesembuhan ilahi. Waktu minyaknya engkau oleskan ke tubuh orang sakit kalau dia ada diganggu setan, setannya pergi. Kalau dia ada dosa, bertobat, dosa diampuni. Dan kalau dia sedang terbaring ranjang pesakitan, dia akan dibangunkan dan dipulihkan. Saya berdoa air dan minyak ini menjadi tanda keajaiban Tuhan di setiap area pelayanan kehidupan Anda. Jadi kesaksian Tuhan dipermuliakan. In Jesus name. Puji Tuhan. Air dan minyak di tangan Anda dan saya sudah diberkati. Dalam nama Yesus, saya mau minum air ini biar menjadi berkat tubuh saya sepanjang hari melayani, sehat, segar, dan bugar. Anda pun demikian. Yang sehat minum air doa, jadi segar dan bugar. In Jesus name.
Senangku tadi sudah tercapai, sudah coba pakai mic, ternyata menurutku kurang oke. Saya nggak mau melayani kalau saya rasa nggak kurang oke. Meskipun sederhana, tapi saya mau kasih yang Anda terima nyaman begitu. Saya menyapa khusus nih Om Maliong dan kawan-kawan yang datang dari Sulawesi kemarin, sudah sampai di Balikpapan, dan puji Tuhan berkesempatan kemarin ya ketemu Pastor Randi. Kita kemarin saya ajak makan soto wong cilik Lamongan kesukaanku, sudah dari pernyoknyang, soto ya, bubur. Kurek semangat Om Maliong Bing yang ada di Instagram, ada datang kemarin, kalau tidak salah 5-6 orang datang untuk bisa ikut kebaktian hari Minggu. Saya dapat kabar juga katanya Ibu Lili Mama Rimbing dari Pakuweru mau datang satu hari ya. Nanti sama-sama kakak Chelsea datang ya. Nanti Pastor juga akan ajak makan soto Lamongan kesukaanku. Jadi selama ini kan hanya ngomong-ngomong, tapi nanti kalau datang saya ajak beneran. Coba tanya Om Maliong, ya kan aja kemarin ya, hari istirahat, hari Sabat, dan besok kita akan kebaktian. Baik, masuk sesi untuk doa berkat. Ya, setelah doa berkat, Anda yang mau turun silahkan, yang mau kerja silahkan. Mohon maaf agak terlambat beberapa belasan menit hari ini karena ya tadi itu saya langsung tes pakai mikrofon, maaf ya. Baik, habis doa berkat, yang mau turun-turun, yang mau tinggal, saya akan bacakan kesaksian, testimoni yang sudah saya terima saat doakan kemarin. Baik, saya mengundang setiap pemirsa, angkatlah dua tanganmu, dan dua tangan angkat, saya berdoa, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini, setiap kita diberkati sehat, dilindungi dari yang jahat, ditibakan dalam perjalanan selamat. Apa yang kita kerjakan Tuhan sertai sesuai firman-Nya. Engkau sukses, engkau berhasil, engkau beruntung, engkau berbahagia, dan engkau jadi pribadi yang hidup taat pada firman Tuhan. Berbuah-buahlah sesuai pertobatanmu dan hasilkanlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa bagi saudara-saudara yang hari ini dalam pergumulan rumah tangga atau ekonomi. Ya Tuhan, mohonkan berkat daripadamu, curahkanlah bagi setiap mereka. Pemulihan terjadi dan juga pelunasan untuk hutang-hutang mereka, diberkati untuk membayar hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, banyak hal Tuhan sudah tolong saya, dan biarlah doa ini bukan hanya kalimat indah saja, tapi ada impartasi dari Tuhanku untuk Anda terima dan menjadi nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua berkat yang kami terima, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berkata, amin. Terima kasih ya, besok ibadah di gereja masing-masing, dan saudara yang masuk ibadah di gereja Advent, saya ucapkan Sabat Shalom, selamat ibadah, selamat hari Sabat, Yesus memberkati, dan sehat selalu ya, panjang umur. Demikian Perenang Live hari ini. Kalau Anda suka bisa di like, di follow, di subscribe. Kalau tidak suka bisa di dislike. Terima kasih. Shalom semuanya dan kiss bye. Dar. Terus memberkati ya. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku,
kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasihmu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekatmu. Bapa, kau mendengar setiap keluhku. Yesus, kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku, Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaranmu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau
malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling darimu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmatmu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.